Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan pagi ini edisi spesial bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Bersama Ngobras kita di acara berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tamu kita kali ini adalah tamu kita kok kali ini. Sungai ini. Tamu kita nih luar biasa nih, beliau orangnya murah senyum, dari tadi senyum sendiri. Obatnya udah diminum. Udah habis. Oh, malah tadi tak ambil, tak minum sendiri. Mic-nya belum terdengar ya, Say? Ya, ini ada Mas M. Ahsin, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Masih lama 2024, ngapain dipikir sekarang? Mungkin buat tiduran dulu atau apa? Mic-nya Mas Ahsin belum keluar. Pemilu harus dipikir dari awal. Jadi orang bilang itu kan rencanakan apa yang kamu lakukan. Oh, iya. Dan lakukan apa yang kamu rencanakan. Saya diulang lagi. Ini Coba. Rencanakan apa yang akan kamu lakukan. Rencanakan benar apa yang kamu lakukan. Terus dan lakukan yang apa kamu rencanakan. Jadi implementasinya. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang akan dilakukan itu harus direncanakan dulu. Dan yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Karena segala sesuatu yang direncanakan itu selalu harap hasilnya maksimal. Benar. Dan ada barometernya, ukurannya. Kalau nggak direncanakan, aku tercapai belum? Nggak direncanakan ya nggak tahu. Barometer itu ukuran apa? Semacam termometer. Iya, jadi segala sesuatu harus direncanakan, termasuk pemilu 2024 meskipun masih lama kesannya, tapi persiapannya itu bahkan hampir tiap hari. Tiap hari, betul. Oh, jadi pandangan suaranya agak mendenging ya. Mungkin bisa dicek. Ya, jadi pandangan masyarakat tentang KPU ini 2024 itu banyak yang nganggur ini ngapain apa yang dikerjakan, makan gaji buta, itu pandangan yang karena belum tahu ya. Betul. Dan itu wajar, Mas. Wajar. Kadang kan orang itu melihat orang itu kan senangnya gitu, tanpa melihat susahnya. Iya. Yang paling jelek itu gini, Mas. Jangan lihat saya kalau paling jelek. Aduh, melihatnya kemana ini, Mas? Ya, saya ambilin cermin ya. Sifat jelek manusia itu kadang punya sifat iri, hasut, dengki. Ini bahaya. Iri, hasut, dengki dalam bentuk nyinyir juga gitu. mungkin. Akhirnya gini, melihat orang senang itu sedih, susah. Dan susah melihat orang senang kan gitu. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Waduh, jelek banget itu ya. Nah, ini kan masa sampai senang melihat orang susah ya kan. Kadang kan kalau sudah sangat tingginya ini. Iya. Maka saling melihat itu kadang orang melihat orang itu senangnya saja gitu, tanpa berpikir orang itu susah apa enggak ya. Sehingga orang cenderung akan mencibir gitu ya. Mencibir, kalau istilah kita tuh menyinyir dan sebagainya. Iya, termasuk menyinyir tentang itu ya, Pak. Penyelenggaraan pemilu 2024 masih lama kerjanya apa KPU. Iya. Tapi ternyata udah direncanakan ya, direncanakan lama dan tiap hari pasti selalu ada yang dikerjakan. Betul, Mas, betul. Ya, terus ini gitu ya. Ini kita mau ngobrolin masih di tema berpalekat ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Ya, ayo ke sana lagi biar lebih dekat. Tapi dibatasin jarak. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih gayeng lagi ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah kita siapkan untuk kita bahas lebih lanjut tentang hal-hal nanti yang akan kita tanyakan. Kemudian kita juga memberi kesempatan kepada kawan Rasika, barangkali kawan Rasika mau bertanya seputar apa nanti yang akan kita bahas hari ini, bisa manfaatkan di 085647731111 ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke
Oke, masih di ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan spesial hari ini bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai, lebih dekat. Bersama Mas M. Asin ini komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024. Betul sekali, Mas Asin. Ya, ini ngomongin soal pemilu nih kan kaitannya dengan pesta rakyat ya. Pesta rakyat. Tapi kalau saya lihat tuh kok nggak bisa 100% pesta rakyat itu semua rakyat berbondong-bondong terlibat gitu. Terlibat yang sudah mempunyai hak pilih. Itu kenapa? Semakin waktu ada peningkatan atau ada penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Gimana? Iya. Kalau melihat di angka kemarin di pemilu 2019 dibanding pemilu 2014 ini ada peningkatan partisipasi. Kemudian juga di pemilihan bupati kemarin pilkada serentak di tahun 2015 dengan kemarin di tahun 2020 ini juga ada peningkatan lagi. Ya, peningkatannya berapa persen? Sangat signifikan atau cuma 1%? Ya agak lumayan, artinya agak lumayan. Ya, kemarin itu 60 berapa? Kemarin sudah hampir 77,8. Ini berarti semakin kesini peran serta masyarakat sudah mulai membaik seperti itu. Berarti ya. Tepuk tangan dong buat KPU Kabupaten Pekalongan ini. Masyarakat. Karena yang ngoyak-ngoyak kan KPU ini ya kan. Ngoprak ya. Yang kerja masyarakat partisipasi, tapi tentunya motori digerakkan oleh KPU diantaranya. Iya. Tapi sebenarnya pemilu ini apakah memang bagian dari bela negara atau gimana, Mas? Jadi prinsip yang namanya bela negara itu kan satu kewajiban ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dan itu juga diatur di Undang-Undang Dasar itu jelas bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban untuk bela negara. Nah, wujud bela negara itu tentunya sesuai dengan kita melaksanakan tugas kita. Kewajiban kita masing-masing itu sudah sebagian dari bela negara. Sebagai warga negara seperti itu ya. Sesuai fungsi peran masing-masing. Bayar pajak itu termasuk bela negara sebagai kecintaan kita, tanggung jawab kita kepada negara. Memberikan hak pilih juga termasuk kewajiban kita. Kewajiban masyarakat. Karena itu wujud kedaulatan rakyat. Karena kan pemerintahan Indonesia itu kan sebagai negara demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi di bangsa Indonesia adalah rakyat. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi itu rakyat. Nah, cuma penyelenggaraannya kita wakilkan kepada wakil kita di MPR, di DPR itu wakil-wakil kita, kemudian di eksekutif, di pemerintahan berarti presiden, kemudian gubernur, bupati sebagainya itu wakil-wakil kita. Iya, wakil-wakil kita yang udah kita pilih mewakili kita, karena suara rakyat itu suara Tuhan ya. Suara Tuhan. Iya. Sehubungan dengan bela negara tadi itu, Mas, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Dengan berhubungan dengan pemilu tadi selain menggelontorkan hak suara kita misalnya bahwa tanggung jawab sekali lagi menata bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan tanggung jawab pemimpin kita. Misalnya kalau pemilu tanggung jawab KPU bukan. Bawaslu bukan, tapi adalah tanggung jawab bersama. Semua pemangku kepentingan rakyat ini harus sengkuyung artinya bahu-membahu untuk mewujudnya pemilu maupun pemilihan. Iya, tanggung jawab kita bukan hitungan bisnis. Rakyat mulai aku dapat apa? Kalau yang dipilih dapat suara. Aku yang datang ke sana repot waktu dapatnya apa? Dapat snack kadang-kadang. Nah, ini gimana kalau pandangan masyarakat kayak begitu ini? Apa yang harus diluruskan? Ini yang kadang opini ya yang berkembang di masyarakat dan juga kadang satu apa jenisnya? Masyarakat yang sekarang itu tapi saya panjenengan betul Mas Jamil. Jadi orang itu sekarang aku itu opo sih gitu. Ya mereka tak pilih nanti dia jadi pemimpin tapi bekerja. Akhirnya justru setelah bayarannya kepilih besar kan begitu. Saya dapat apa? Nah, makanya disinilah peran masyarakat untuk menentukan pemilih. Pilihannya itu sesuai dengan yang dia kehendaki, sesuai dengan program yang dia kehendaki dan dia sehingga bisa mengontrol. Karena kontrol sosial, kontrol publik masyarakat itu penting. Jadi kalau kita sudah terlanjur memilih pemimpin, jadi ya jangan dibiarkan, kontrol terus masyarakat. Diendangi katanya ya. Dan ketika melakukan kesalahannya jangan dibiarin, itu kan yang milih kita harus kita tagih janjinya lewat kan ada kampanye itu. Kampanyenya apa itu programnya kita tagih janjinya itu.
Kita suarakan. Kalau kita di sini, kita punya wakil kita di mana? Di DPR. Intinya nggak usah grundel di belakang ya, Betul, kita lontarkan sama apa lontar. yang menjadi unek-unek kita. Kalau memang sekiranya apa yang kita yang mereka janjikan itu Janjikan, tidak tidak sesuai terwujud. dengan tidak terwujud. Ya, seperti karena itu. yang mewakili kita biasanya akan mewujudkan janji-janjinya sesuai dengan harapan kita. Wah, Iya. di desaku ini jalannya berlubang, memilih Iya. beliau biar kan dengan harapan biar agar di aspal iya, gitu Di ya. aspal. air minum yang nggak mengalir ya kan, apa tuh PNPM atau apa, tapi dengan mereka kepilih akhirnya bisa terwujud. itu. Begitu. Social control itu penting. Jadi masyarakat untuk mengontrol, mengevaluasi, memberikan masukan itu penting. Kalau mereka sudah berjanji, kadang kan manusia kalau berjanji bukan lupa, mungkin belum punya waktu untuk mewujudkan. Nah, kalau kita ingatkan dia akan teringat terus. Wah. Oh, sehingga iya. akan Iya. skala prioritas kan Iya. gitu. Emang harus diingatkan. Jadi harus terus selalu ya. diingatkan ya. Iya, begitu. Kayak kamu berarti ya. Nah, kan saya kan karena memang ada agak Kamu lupa kan ingatan kan, agak lupa ingatan. Jadi memang harus selalu diingatkan, dikontrol terus ya. Jadi manusia itu punya sifat lupa, tetap kadang tidak mau melupakan gitu. Apalagi Jadi melupakan. curhat nih. Kayaknya dalam banget deh. Iya, iya. Oh, ini Mas M. Ahsan ini gaul beliau ini. Iya, asik sekali tadi yang disampaikan. Apa namanya, masyarakat itu biasanya tidak pernah lupa tapi selalu melupakan. Tidak bisa melupakan gitu. Iya, Iya, melupakan iya. janji-janji dari yang dipilih itu kan jangan sampai ya kan, harus selalu ditagih Ditagih terus. Kemudian tadi disampaikan bahwa pemilu ini bukan hanya tugas KPU tapi merupakan tugas dari masyarakat Masyarakat semuanya semuanya. saja. Tanggung Terus jawab misalnya kita tanggung semua. jawab kita semuanya. Iya. Terus kalau misalnya ada masyarakat yang beranggapan tapi kan dapat gaji KPU, itu Iya. gimana itu Mas? Ah, kita yang repot ya kan datang ke itu, kadang dari desa harus dari kota harus pulang ke Oh ya, desa. sehubungan dengan ini tadi maksudnya. Makanya gini, orang itu ibarat menanam itu sesuai dengan hasil tanamannya, dia akan memanennya. Kalau dia menanam kemudian merawatnya dengan baik, maka akan memanen dengan hasil yang baik pula. Begitu pula orang itu akan dengan proporsional. Artinya apa yang kita lakukan ya sesuai dengan yang terima itu sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan lebih, ya lakukan yang lebih. Oh, Phil, dalam banget nih Gitu ya. filsafat ini ya. Kalau kita melakukan lebih, kita dapat yang lebih, melakukan sekenanya, dapatnya ya sekenanya. Ya, setuju banget. Iya, Cuma iya. masyarakat kan kadang tadi ya, ada yang apatis, yang aku untuk opo. Ketika didengar yang mau dipilih, "Weh, aku untuk opo." Akhirnya kan terjadi money politik. Nah. Opo pengen opo. Nah, betul. Akhirnya suara bisa Dibeli. dibeli. Itu gimana itu? Nah, itu, Akal? Itu berhubungan padahal dengan money ruang politik. besar masyarakat itu, karena suara kita itu kan suara yang sangat mulia. Iya. Masa mau dibeli dengan harga uang receh kan? Nah. Begitu murahkah suara kita kan? Iya. Iya, iya. Padahal kita mengharapkan pemimpin kita itu pemimpin yang bersih kan. Kalau pemimpin kita berangkat dari money politik, kemudian dia nanti melakukan tugas karena katakanlah beberapa yang sudah dia modal dikeluarkan, ini akan berorientasi pada mengembalikan modal gitu. Oh iya. Iya, iya, iya. Tapi Tapi balik kalau- modal Nah, itu. ini Iya. kembali pada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu memilih pemimpin agar tidak ada money politik kan begitu. Ini wujud sekali kedaulatan rakyat. Sejenenge daulat merdeka itu nggak dibeli suaranya. Iya. Kalau iya. sesuai dengan hati nurani Iya. Bahkan masing-masing. itu sudah menjadi kayak sudah bukan rahasia lagi ya, kalau misalnya ada orang-orang masyarakat yang beranggapan bahwa si A kasih segini Sekian sih, nih, ya pilihnya yang Yang besar gitu gitu, ya. Kadang itu dan gitu. mereka sudah tidak malu-malu lagi mengungkapkan hal itu gitu ya. Itu Ini dilematis juga, Ah. kadang masyarakat ya nak tak ambil juga. Ah, Untuk sayang, dikira nolak rezeki. Kalau saya pernah dikasih kayak itu, saya nggak mau nerima. Yang terima anak saya. Terus balikin ke bapaknya. Tapi walaupun itu kadang ada yang bilang, wes duitnya tanpa milihmu bebas. Nah, ini gimana ini? Jadi prinsip memang yang benarnya money politik itu apapun alasannya seharusnya kita tolak kan. Seharusnya. Seharusnya kita Atau tolak, wajib ya. kita tolak. Wajib kali. kita tolak. wajib kita tolak Dan ya. itu berawal dari masyarakat sendiri. Hmm. Bila perlu, ayo sekali-kali kita kompak, yang ngasih duit nggak usah kita pilih Iya, gitu. iya. Kapok. Iya. Kapok. Iya benar-benar Ngasih ini. duit lah gitu. Ngasih nggak bisa. Oh, padahal semuanya ngasih tuh. Iya, nggak usah dipilih yang kan mungkin ada yang nggak ngasih kan juga biasanya begitu. Ya, artinya bahwa money politik ini adalah sumber
pemimpin-pemimpin kita yang nanti akan berpikir ya toh, mengembalikan modal. Nah ini yang diawali dari rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Iya, karena beberapa kepala daerah kan ditangkap oleh KPK di antaranya Biar balik modal dulu lah. yang terkenal di Purbalingga itu ya, yang dengan gamblang juga menyatakan ya gajinya segini mau nggak mau harus korupsi dan akhirnya ketangkap KPK ya karena kasus apa Makanya itu. dibenahi masyarakat. Nah, ayo masyarakat kita memilih siapapun pemimpinnya, yang penting sesuai dengan programnya yang dikehendaki dan sesuai dengan visi misi yang dikehendaki itu yang dipilih tanpa memperhatikan uang. Bila perlu ada uang kita tolak gitu. Kita Itu harus kompak gitu iya, ya. harus Iya. kompak. Saya pernah nolak tuh dikasih 100.000. Loh, butuhku 400. Nanti saya nebok gitu ya. 100 itu saya 400. Nanti saya nebok 300 ini. Mendingan enggak usah semua gitu. Oke, Mas Asin, asik sekali perbincangan kita ya. Nanti akan kita Keren lanjutkan ini. lagi, tapi sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Delapan 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Aksin. Iya. Masa Papa ya? Mas, Manggilnya, Mas tadi aja. udah Mas dari tadi Mas iya, baru Mas. nanya. Ya kita ngobras berpalekat. Jadi Mas Jamil, Mbak Bita, jadi kita biar muda terus gitu. Asik. Suka saya kalau seperti itu. Alhamdulillah ada yang Disama-samakan. memotivasi ya. Karena itu apapun yang kita karang untuk motivasi kita. Kalau aku tua itu kan akan mengangkat lokro kita gitu. Aku masih muda kan semangat terus gitu. Asik. Ya, harus begitu. Setuju. Ya, kita berpalekat bersama KPU berbicara pemilu santai lebih dekat. Iya. Nah, ini kayak Ini- Mas Asin tuh kayaknya udah kenal puluhan tahun ya baru ketemu ya kan. Ini luar biasa nih beliau. Saya orangnya. sering dengar suara panjenengan Junaid Asik. sering gitu loh. Iya. Suaranya ya kan kayak ada apa nih suara nggak ada orangnya. Penampakannya. Ya padahal dengerin radio ya kan. Ya, ya. Mas Asin, ini ada yang bertanya lewat WhatsApp kita di 085647731111 nih dari Kang Lon yang ada di Comal ya. Iya. Terima kasih Kang Lon untuk gabungnya. Assalamualaikum, ikut tanya dong sama Pak KPU katanya. Iya, masalah politik uang nih Pak. Kalau kita didatangi oleh semua calon, semua menawarkan uang agar dipilih itu pasti ya. Terus sikap yang paling baik gimana tuh Pak? Gitu. Ya itu tadi harus kita berani menolak kan gitu. Artinya dengan uang yang kita terima itu sebenarnya kalau boleh ngomong gitu, berarti suara kita yang begitu berharga Iya. itu harganya segitu gitu loh. Kalau kita dikasih misalkan 20.000 berarti harga suara kita 20.000. 20.000 dibagi 5 tahun. 5 tahun. Dan jangan pernah meminta atau mengkoreksi yang udah kepilih karena kan Iya. udah dibeli Udah soalnya. dibeli ya 100 berarti harga suara kita 100. Iya. Mana janjinya? Ngapain nagih janji wong udah tak kasih. Sudah Ya. tak kasih. Iya. Harus berani Harus menolak berani. ya kan. Iya, Berani iya, menolak. Dan iya, ini iya. penting gerakan menolak ini dari masyarakat itu penting. Sehingga pemimpin kita itu ke depan dia akan berpikir menjual program gitu, kampanye dengan baik. Tidak lagi kalau mau nyalon misalkan aja kalau pakai money politik, Mas Jamil ini punya potensi misalkan, pinter, Oh iya. punya gagasan tinggi. Tapi nggak punya duit. Tidak punya duit. Karena nggak berani nyalon, padahal punya gagasan tinggi. Ya kalaupun nyalon percuma nggak punya Percuma rambut. nggak begitu. Ini akan menghambat potensi-potensi daerah sumber daya yang bagus. Sementara misalnya saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya punya duit banyak, wah tak beli semua. Kayaknya Saya kebalikannya jadi, ya. gitu. Mas Asin tuh orangnya selalu merendah ya kan. Rendah hati. Iya iya. Jadi benar ketika calon yang nggak punya apa-apa tapi potensi, potensinya ada jujur, itu. kemudian punya potensi yang luar Itu biasa. yang harus diperjuangkan Diperjuangkan, ya. ya. Tapi kan semuanya harus lewat partai. Enggak. Tapi bisa independen ya. Bisa jalur- independen. Bupati itu bisa independen. Artinya kalau kemarin tuh kurang lebih 60 ya, menimbulkan 60 pendukung KTP 60.000 kan gitu. Wah, ngumpulin 60.000 ya, pakai dana juga harus jemput-jemput kan. Iya. Enggak. Ya, kalau kita punya tokoh-tokoh tim kan mudah gitu ya. Oh iya. Karena pada kenyataannya aja tim independen
ada yang kepilih iya, juga ya kan? ada kepilih betul. Oke. Dulu yang menang Rembang itu kan pernah pertama dulu Rembang juga independen tuh yang menang. Oh iya, nggak usah nggak pakai partai ya. Nggak partai, Oh, jadi Jadi kalau independennya. money politik itu akan mengakibatkan kepala daerah akan berusaha untuk melakukan Bagaimana caranya biar Balik modalku balik modal dulu untuk gitu nambah, kan. dan jangan berharap Kalau untuk bisa, minta janji. Jangankan modalnya balik, tetap kalau bisa lebih gitu ya. Ya. Makanya yang tadi saya sempat bilang agak kelupaan ya, Bupati Banjarnegara ya, bukan Bupati Purbalingga ya, yang ketangkap KPK. Saya gajinya cuma sekian, terus diwawancarai Hotman Paris. Ya Ternyata. harus korupsi kalau pengen balik modal. Tapi Akhirnya independen dilakukan itu lah ya. murni, kalau independen itu murni ya. Karena berangkat dari kalau dibenar kan berangkat dari rakyat masyarakat itu. Kita dorong. Tokoh masyarakat biasanya. Kita ya. dorong, ayo kita Nah ini dukung dia. persiapan. Kemudian ya, persiapan untuk pemilu 2024 ini tahapannya sudah sampai di mana ini, Mas? Memang jadi isu yang sekarang ini kan yang sudah dirapatkan ya, artinya di Dewan, DPR RI, kemudian pemerintah dan KPU, Bawaslu, DKPP, bahwa sesuai dengan amanat undang-undang bahwa 2024 ini adalah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Pemilu dan Pemilu pemilihan dan pemilihan serentak. serentak. Pemilu itu adalah memilih presiden, memilih DPR RI, DPD RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Ini pemilu. Pemilu ya. Pemilu Kemudian ya. kalau pemilihan ini adalah memilih bupati dan memilih gubernur. Ini pemilihan. Pemerintah daerah Iya. gitu ya. Nah, rencana sesuai dengan yang sudah hasil RDP dengan pemerintah, dengan DPR dan juga dengan penyelenggara yang lain, KPU itu mengusulkan bahwa pemilu 2024 ini serentak ini di bulan Februari perkiraannya. Februari. Kemudian pemilihannya, nah, pemilihan berarti bupati dan gubernur gabung Iya. itu di bulan November. Oh, jadi waktu, sama-sama di tahun 2024 usulannya, itu ya. usulannya itu di 24 tetapi beda bulan. Oh, beda bulan. Terus gimana pemerintah? Ya, kemudian ini pemerintah masih digodok, artinya belum selesai, belum finish. Pemerintah juga menghendaki ini bulan Mei kan seperti itu. Nah, ini masih lagi dibahas lagi, digodok lagi oleh tim RI dan juga DPR dan sebagainya. Nanti kita nunggu hasilnya. Yang jelas bahwa pemilu 24 ini jelas akan dilaksanakan kan, gitu. Dan besok setelah 24 serentak semua, berarti besok pemilihan itu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Semuanya 5 tahun Serentak. serentak di bulan yang sama, di hari yang sama. Kalau bulannya mungkin beda. Oh, Tadi beda. dibagi Tapi pemilu dan di- pemilihan. Oh, dibagi cuma tahunnya aja Tahunnya yang sama, serentak. kan begitu. Oh, iya iya. Jadi masa periodenya semuanya nanti akan disamakan, semua tetap benar-benar sesuai dengan Sesuai dengan 5 betul, tahun 5 itu tahun tadi semua. ya. Oh. Jadi besok kalau serentak semua udah, Pak Bupati sana prosedurnya sama. Bupati Oh ini iya. Ya, Oh. ini yang repot juga yang baru menjabat ya kan. Iya, Iya, harus dipotong. sama. Ya, penyesuaian itu begitu. namanya korupsi waktu itu. Nah, itu kan Enggak, bagian ya? penyesuaian karena undang-undang kan aturan. Oh, gitu. Jadi ya. kalau sesuai dengan undang-undang itu ya bukan korupsi gitu loh. Dan Iya. mana korupsi itu kan kalau tidak sesuai dengan undang-undang Iya. aturan gitu. Iya, iya. Kayak misalnya yang terjadi nih lagi viral juga ya kan, kepala daerah atau gubernur DKI ya kan. Wah, kok di pemerintah kok kayaknya mengganjal, harusnya apa enggak 2024 ya, pas jabatannya selesainya berapa? 2022. 2022 biar bisa nyalon lagi. Karena kan nggak bisa nyalon lagi karena pilkadanya harus 2024. 24, Nah, otomatis ada jeda 2 tahun udah nggak menjabat, pejabat sementara ya berarti ya. Dia pejabat sementara nanti. Iya. Itu kalau pemilu itu kan memang dari dulu seharusnya 5 tahun ya. Wong pemilu itu kan pemilihan umum gitu kan. Pemilihan Kalau umum pemilu itu lah itu kan memanggil lim- kita. itu kan 5 Seluruh rakyat iya. menyambut gembira. Suaranya bagus. Jadi koki itu. Kemarin saya sudah latihan naik call itu saya ayo pekalongan sudah latihan gitu. Ya, suaranya bagus itu. Iya, kalau suaranya bagus penumpang pada naik ya. Kalau di pelajaran kita dulu waktu kita masih sekolah, kita kan pernah muda ya, pernah Iya, iya. sekolah ya. Itu Sekarang kan belum tua juga. alhamdulillah. Ya, tapi dia udah menyadari, kita cuma mengingatkan. Alhamdulillah Itu gitu. kan pemilu itu biasanya memang 5 tahun. Terus 5 tahun. kenapa kok terus seiring berjalannya waktu kok ada yang karena sekarang harus disetarakan lagi gitu. Berarti memang ada perubahan-perubahan di tengah-tengah atau gimana itu, Mas? Masanya pemilu itu tetap 5 tahun. Dulu kan DPR juga dipilih 5 tahun, presiden juga 5 tahun. Cuma ada
undang-undang menggabungkan. Jadi presiden dan DPR ini digabungkan di satu hari yang sama. Oh. Sedangkan untuk bupati, gubernur juga sama 5 tahun, masih 5 tahun juga. Iya. Cuma kan dulu masa baktinya beda-beda. Oh. Misalnya Pekalongan habis kemarin di tahun 2015 misalnya, Batang 2016, Ah, misalnya. Kan misalnya. beda-beda. Cuma tapi kan nanti 5 tahun juga. Batang nanti 5 tahun, Pekalongan juga 5 tahun, sehingga kemarin nggak serentak. Nah, harapannya ke depan ini diserentakkan tuh, jadi periodenya habis sama semua. Sama semua. Lah, Oh. kalau serentak nyon sewu Nggih, nih Mas nggih. M Asin. Kalau serentak 5 tahun. Nggih. Ya berarti kerjanya KPU cuma 5 tahun Nah. dong. Cuma Tetapi 5 kan tahun sekali. Ada Iya. pekerjaan yang juga kita kerjakan untuk Apa? mempersiapkan 5 tahun itu. Selain pingpong dan Ya, catur. Selain tadi latihan EO nyanyi gitu ya, tadi. EO. Selain tadi latihan nyanyi tadi. Gimana biar rakyat Jadi tahu nih. KPU ini kan saat ini juga menjelang tahapan 24 pun kita melaksanakan ada program jenenge daftar pemilih berkelanjutan. Oh. Kita menetapkan Oh. pemilih yang sudah meninggal, kita cross check Di kuburan. Oh. Oh, lewat datanya. Lewat datanya, laporan, iya, iya, laporan iya. warga kan ada lampit laporan meninggal Iya, dan iya. lahir dan sebagainya. Oh, ini sudah meninggal tak coret. Mm-mm. Ada yang tadinya belum 17, sekarang usia 17. Oh, iya. Nanti masuk pemilih Jadi baru. jadi meskipun pemilunya itu dilaksanakan 5 tahun sekali, tapi kerjanya nggak cuma pas waktu pemilu Pemilu toh, iya, toh, betul. gitu. Iya. Juga sosialisasi Mas Jamil. Selain Sosialisasi. validasi data juga Sosialisasi. sosialisasi. Termasuk ini Iya, sosialisasi ke ini. masyarakat. Karena tugas KPU harus ada soal masyarakat, pendidikan pemilih. Tadi harapan kita tuh pemilih itu pemilih yang cerdas. Kalau pemilih cerdas, insya Allah bangsa ini akan terbebas dari korupsi dan sebagainya. Pemilih cerdas mungkin Amin, bisa iya. dijelaskan pemilih cerdas. Pemilih cerdas Kita itu- masuk golongan pemilih cerdas nggak coba? Kayaknya semoga saja. Pemilih cerdas itu dia menentukan hak pilihnya itu dia tidak karena iming-iming tadi saya katakan money politik tidak, tetapi dia Kedekatan juga tidak, enggak. tapi dia memilih sesuai dengan yang dikehendaki dengan visi misinya yang sesuai dengan yang dikehendaki. Paparannya kan gitu. Nah, visi misinya seperti apa programnya. Jadi pemilih cerdas itu memilih pemimpin karena melihat visi misinya. Nah, ini. Sehingga visi misinya itu apakah sesuai dengan yang dia kehendaki Yang apa enggak. dikehendaki Iya, apa pemilih tidak. Kan cerdas. saya misalnya melihat pingin tadi Mas Jamin kan akan mengaspal semua jalan. Dan Iya. pingin wah pas iki jalan kuku bobrok misalnya aspal kan pas itu. Oh, saya milih ini aja, wes. Nah, Kalau milih misalnya dia gitu. nggak ngasih duit juga. Iya, pemilih cerdas itu memilih visi dan misi yang calonnya ya, Calonnya, bukan betul. memilih jumlah yang mau dikasihkan berapa. Terus bukan karena Oke. kedekatan juga ya, Oke, tapi karena kedekatan. visi dan Karena visi misinya. dan misi. Oke, sip. Wah, lancar seru apa sih banget sekali ini, ini Mas perbincangan Yasin. kita, tapi ternyata Tambah waktunya jam bisa nggak ini? Tapi beliau kan repot sibuk loh. KPU tugasnya banyak ternyata ya kan. Iya, ternyata banyak Iya, iya. sekali yang masih harus kita sampaikan, tapi nanti bisa Nggih. lain waktu. Mungkin Siap, yang siap. terakhir Mas Nggih, Aksin nggih. bisa disampaikan ke kawan Rasika, himbauan atau sekedar pesan apa untuk kawan Rasika sehubungan dengan persiapan pemilu 2024 nanti. Oke, terima kasih Mbak Pita, Mas Jamil. Jadi prinsip sekali lagi harapan kami masyarakat ini semakin sadar ya, tentang artinya bahwa pemilu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Termasuk mengharapkan kami masyarakat itu menjadi pemilih yang cerdas tadi, menolak money politik, berpartisipasi aktif. Nah, dengan partisipasi aktif itu sehingga masyarakat akan semakin tinggi partisipasi maka semakin makna demokrasi kita itu semakin baik. Semakin Gitu. baik. Iya, pembangunan. Integritas pemimpin juga akan semakin baik. Misalkan saya pemimpinan pemilih 100 yang teko 5, integritas saya kan berarti rendah. Iya. Oh iya, bisa Tapi dinilai kalau yang dari itu. 100 pemilih yang hadir 99 yang tidak satu, berarti kan integritasnya pemimpin itu Tinggi ya. legalitasnya semakin tinggi. Ah, iya, iya, legalitasnya semakin baik, integritas semakin baik pemimpin itu. Aduh, luar biasa ini Nah, pencerahan yang keren luar biasa ya. Tadinya kita tidak pernah tahu hal kayak begini, kita menjadi Akhirnya tahu. ditempe. Terima kasih ini. Terima kasih Mas Aksin. sama-sama. Itu gabungnya. Kita Kita sama-sama tunggu aja. lagi untuk perbincangan Siap, di insya sesi Allah. berikutnya Iya, ya. iya. Terima kasih Mas Aksin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan Rasika, asik sekali perbincangan kita dengan Iya, Mas iya. Aksin ya dari KPU Kabupaten Pekalongan. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali ilmu Iya, yang ini- kita dapatkan, iya, pencerahan-pencerahan iya. yang kita terima. Wah, Ini kan KPU kan programnya berpalekat. benar-benar berpalekat ini. Berbicara, Bicara pemilu, pemilu, santai, santai. lebih dekat. Ah. Iya, tapi mengena Ya. apa yang disampaikan tadi. Ya, kawan Rasika jangan kemana-mana karena kita masih melanjutkan lagi ngobrol kita, ngobrol asik di Rasika. Apapun, Apapun infonya, sampaikan sampaikan ke ke Rasika. Rasika. Tapi setelah kita dengerin dulu yang ini.